dan bertobatlah kalian semua wahai orang beriman supaya kalian beruntung. Baik kalian beruntung. Ya. Dan taubat itu solusi, Pak. Salah satunya apa? Kalau ada orang rezekinya macet, biasanya kalau dia banyak istighfar nanti Allah buka kerannya. Kenapa begitu? Karena salah satu yang menyumbat rezeki kita dosa-dosa kita, sehingga menahan karunia rezeki dari Allah. Ya, makanya pernah di zaman Nabi Nuh dulu umatnya pernah paceklik, ladang-ladang tandus, sehingga mereka itu reproduksi manusia saat itu tidak reproduksinya tidak sehat, sehingga susah punya anak gitu kan. Dari tanaman tandus kurang gizi sehingga orangnya susah punya anak. Jarang hujan salah satunya. Bagaimana Nabi Nuh supaya kita turun hujan? Maka yang disuruh Nabi Nuh apa? Bukan panggil pawang hujan itu yang pakai remote tuh. Bukan yang lain-lain. Bukan doa minta hujan dulu. Tapi yang disyariatkan oleh Nabi Nuh ada apa? Jangan-jangan hujannya terhenti ya bisababil ma'asi, karena sebab maksiat kita warga-warganya, maka kita halau dulu penghalangnya, kita geser dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mencucurkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Baru saja kita sebagian dari kita mungkin melaksanakan puasa tarwiyah yang mudah-mudahan mengampuni dosa 1 tahun. Kemudian puasa Arafah yang adalah puasa yang bisa mengampuni 2 tahun. Semoga Allah berikan taufik kita mengamalkannya esok, amin. Kemarin saya ingat pertanyaan Pak Edi tentang puasa tarwiyah itu kedudukannya. Nah, ternyata salah satu hikmah puasa tarwiyah itu adalah untuk melapis kalau sekiranya ternyata hari Arafahnya itu semalam atau tadi, ya, yang mungkin memang harus kita perkuat ya. Banyak kemarin teman-teman yang ragu juga karena perbedaan wukuf Arafahnya di Saudi dengan puasa Arafahnya kita berselisih ya, walaupun berselisih kan hanya 4 jam, nanti ketemu juga waktunya tuh di tengah-tengah. Jadi sebenarnya waktunya nanti akan ketemu di tengah. Yang kedua, puasa Arafah itu sudah dijalankan sejak 2 Hijriah. Sementara wukuf di Arafah, haji baru kapan? 10 Hijriah. Jadi dulu diamalkan puasa Arafah dulu di 2 Hijriah, belum ada syariat haji wukuf. Belum. Karena Nabi SAW di tahun ke-6 dia ingin mencoba melaksanakan haji, bahkan umroh saja dilarang sampai terbitnya klausal Hudaybiyah waktu itu. Ya, maka akhirnya beliau khutbatul wada di 10 Hijriah, disitulah baru disyariatkan wukuf di Arafah. Sementara puasa Arafah itu sendiri tanggal 2 Hijriah. Berarti di tanggal 2 Hijriah saat itu banyak yang melakukan puasa Arafah sebelum adanya
Wukuf di Arafah ini salah satu ya celah ya untuk mengatasi kesimpang siuran berita tentang perbedaan itu ya. Dan saya selalu katakan perbedaannya pun nanti akan ketemu di tengah. Misalnya perbedaannya 4 jam, nanti ketika 4 jam itu berjalan kan jadi sama juga harinya ya. Jadi itu. Baik, untuk itu kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin bab taubat ya. Bab taubat. Yang pertama, taubat itu secara artinya kembali ya. Taubat dari kata taba yatubu taubatan ya, wahia rujuk. Taubat artinya sama rujuk sama. Rujuk itu kan kembali. Maksudnya apa? Orang yang dulu harusnya taat pada Allah melenceng dia, kemudian dia taubat kembali ke jalan yang benar. Seorang hamba harusnya diciptakan melakukan ketaatan untuk bekal masuk surga tempat dia pulang, tiba-tiba karena maksiat melenceng dia lupa. Taubat dia kembali lagi ke jalan yang Allah ridhai. Kembali kepada asalnya ya, di mana asasnya dia seharusnya berada. Kita ini kan aslinya harusnya adanya di surga ya, karena Nabi Adam dulu dikeluarkan dari surga yang awalnya penghuni surga. Nggak pernah ada ceritanya Nabi Adam penghuni neraka kan. Nah, kita anak cucu Nabi Adam harusnya pulangnya ke surga. Itu berarti kita sesuai dengan asal yang Allah inginkan. Tapi kenapa ada orang masuk neraka? Dia yang mau ambil jalan itu. Berarti Allah nggak sayang. Apa kurang Allah nggak sayang? Allah sayang. Tandanya apa? Allah sayang. Waktu lahir kau langsung Islam. Tapi kan orang tuanya non muslim. Tapi Allah kasih as-sam'a, kuping mendengar. Wal absar, penglihatan melihat. Wal afidah, hati untuk berpikir, mencerna. Ya, dikasih semua instrumen al-hassas, kata para ulama. Indra-indra tubuh kita itu diberikan untuk mendeteksi kemana jalan kebenaran. Apa Allah kurang sayang? Tapi kita masih pilih jalan yang lain. Di antara manusia ada yang pilih jalan yang lain. Maka dia yang tidak menyayangi diri sendirinya. Dia tidak sayang diri sendiri. Karena Allah nggak pernah mau menyiksa hambanya. Tetapi hambanya lah sebagian mereka yang ya'ba an siratihil mustaqim, enggan berdiri di atas jalan yang lurus. Semuanya udah dikasih kan? Apa yang kurang? Coba. Kita lahir langsung Islam ya, tapi ada yang nggak beruntung Ustaz. Sebagian kita orang tuanya tidak Islam, tapi waktu lahir itu Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, tapi kan ketika ada orang tuanya beda agama dia ikut, iya. Tapi kan Allah titipkan alat untuk mengikuti panggilan hidayah itu kan. Ya, kecuali Allah nggak kasih, lahirnya nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong, dan nggak bisa dengar petunjuk. Tiba-tiba dia nggak ngikutin Islam, itu tidak dianggap termasuk sahibul ma'dzur, orang yang dapat keringanan. Tapi kan tidak. Semua al-hassas, indra-indra yang Allah titipkan kepada kita ini untuk mencari jalan kebenaran. Makanya ketika ada orang yang melenceng, yang tersesat, yang kafir, kemudian dia kembali kepada Islam, masuk ke dalam Islam, berarti hatinya sudah dilunakkan Allah untuk kembali ke jalan Allah. Makanya Ustaz, kalau ada orang masuk Islam kan kita sebut mu'alaf. Mu'alaf itu bukan artinya orang yang masuk. Juga mu'alaf artinya apa? Ada yang tahu nggak? Bukan kembali juga. Mu'allaf itu dari kata allafa yu'allifu. Tahu arti allafa yu'allifu? Ya, yang Allah lunakkan atau Allah sambungkan. Ya. Makanya ada ta'liful qulub namanya, ketersambungan hati. Jadi disambung lagi yang terputus selama ini. Jadi bukan orang baru masuk, tadinya kau tuh udah Islam, cuma kau miring karena faktor keluarga, faktor tidak mengikuti hidayah, atau faktor lingkungan yang lain. Ya, makanya di dalam Al-Quran wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, jadi dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah ketika orang tobat itu artinya kembali.
Dan orang ini kalau dia rajin tobat mesti beruntung. Kalau orang yang tidak rajin atau na'udzubillah susah tobat, gak bakal beruntung dunia akhirat. Ya, saya ustaz, saya kiai, gak perlu tobat. Kata siapa? Justru kiai ustaz yang banyak bicara, banyak juga kemungkinan kepleset, kan gitu kan? Kita bicara sesuatu, kita langgar, kita kemungkinan diazab 2 kali lipat. Makanya semua orang butuh tobat. Ya, kalau ingin beruntung, tobat itu harus jadi instrumen kehidupan. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kepada Allah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai kalian orang-orang beriman. Yang disuruh tobat siapa? Orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang fasik. Orang beriman aja disuruh tobat. Jadi kalau kita merasa saya sholat udah 5 waktu, sedekah rajin, ikut pengajian 5 kali, nggak perlu tobat. Oh, bahaya itu, perangkap syaitan. Semua kita kalau mau beruntung butuh tobat. Ya, itulah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang beriman supaya kalian beruntung. Baik, kalian beruntung. Ya. Dan tobat itu solusi, Pak. Salah satunya apa? Kalau ada orang rezekinya macet, biasanya kalau dia banyak istighfar, nanti Allah buka kerannya. Kenapa begitu? Karena salah satu yang menyumbat rezeki kita, dosa-dosa kita, sehingga menahan karunia rezeki dari Allah. Ya, makanya pernah di zaman Nabi Nuh, dulu umatnya pernah paceklik, ladang-ladang tandus, sehingga mereka itu reproduksi manusia saat itu tidak reproduksinya tidak sehat, sehingga susah punya anak gitu kan. Dari tanaman tandus kurang gizi sehingga orangnya susah punya anak, jarang hujan salah satunya. Bagaimana Nabi Nuh supaya kita turun hujan? Maka yang disuruh Nabi Nuh apa? Bukan panggil pawang hujan itu yang pakai remote tuh, bukan yang lain-lain, bukan doa minta hujan dulu. Tapi yang disyariatkan oleh Nabi Nuh ada apa? Jangan-jangan hujannya terhenti ya bisa babil ma'asi, karena sebab maksiat kita warga-warganya, maka kita halau dulu penghalangnya, kita geser dulu. Apa kemudian yang diperintahkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya? Diabadikan Allah di dalam Quran surat Nuh. Ya, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru, katakanlah kalian istighfar, minta ampun. Kepada siapa? Kepada Rabb kalian. Mungkin banyak dosa-dosa sehingga kita kekeringan begini nih, ladang tandus, hujan tidak turun-turun. Tapi kami banyak dosa. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya ia maha pengampun. Setelah mereka istighfar apa? Ternyata Allah turunkan hujan deras. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kami turunkan hujan yang lebat, tandusnya hilang. Sehingga apa? Masyarakat mulai makan, tumbuhannya, makanannya bergizi, reproduksinya bagus lagi, anaknya langsung banyak. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan kamu tambahkan kamu dengan harta amwal, ladangnya sukses, wa banin, Allah kasih kamu keturunan. Lewat mana? Faqultu astaghfiru, perintah istighfar, tobat. Jadi kalau kita selama ini menganggap tobat itu buat hanya kita ketika dosa, itu kurang tepat. Tobat itu kebutuhan. Ya.
Karena kadang-kadang ada dosa yang sengaja, ada yang tidak. Itulah pentingnya. Kenapa? Sinyal? Hah? Ada 10 GB. Iya. Dan di surat yang terkenal, surat At-Tahrim, nah Allah bilang gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang nasuha. Ya, jadi ini bab kita tentang taubat. Ya. Nah, di awal yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan begini, at-taubatu wajibah min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari segala jenis dosa. Cuma cara taubatnya berbeda. Karena kesalahan kita kan ada dosa yang langsung dengan Allah, ada yang dosa hubungan dengan orang lain. Ya, Pak, ada kan beda dosanya. Ya, kalau hubungan dengan orang lain ya utang piutang, tipu menipu, nuduh menuduh, fitnah gitu ya, menzalimi, menyakiti, bohong gitu kan. Ya, itu dosa antara dia dan orang lain. Tapi kalau dosa yang bainahu wa bainallah, hanya dia dan Allah kan ada. Ya, tidak sholat, tidak zakat kan gitu. Ya, kemudian mengakhirkan sholat. Ya, pokoknya ya, tidak pernah membaca Quran, mengabaikan perintah Allah ini dan itu antara dia dengan Allah. Ya, maka cara perdobatannya berbeda. Nah, kata Imam Nawawi, kalau seorang hamba punya dosa antara dia dengan Allah saja, nggak ada urusan dengan orang, maka bertobatnya harus punya 3 syarat. Kalau sama Allah saja, ya mungkin mengabaikan perintah Allah. Tapi kalau tobatnya itu ada hubungan dengan kerugian orang lain, syaratnya jadi 4. Nah, itu bedanya cara pertobatan menurut perspektif Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, yang pertama apa dari 3 ini? Kalau hubungannya dia dengan Allah saja, misalnya dia mengabaikan sholat, kan nggak merugikan orang kan? Ya, tapi antara dia dengan Allah. Nah, tobat yang seperti ini harus ada 3 unsur syarat. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyah. Dia harus lepaskan diri dari kebiasaan maksiatnya itu. Dia tobat, ya Allah, semalam aku melalaikan sholat, atau tahun ini aku baru sadar selama ini dari akil balik aku melalaikan sholat, ya Allah. Ada juga, saya banyak dapat cerita orang, Ustaz, saya baru sholat 5 waktu ini barulah 3 tahun. Oh iya, terus yang kemarin-kemarin mana ada saya sholat? Macam mana cara kodoknya? Bapak mau kodok ya? Sekarang umur berapa Pak? 52. Wih, banyak juga. Akil balik umur berapa? 15. 52 dikurang 15. Kodok juga, remuk juga pinggangnya. Makanya saya kasih solusi pendapat ulama, yang nggak usah dikodok Pak, tapi taubatan nasuha dan memperbanyak sholat sunnah, itu aja. Ya. Nah, kalau orang sudah begini, ya Allah, dulu pernah aku tidak sholat, maka salah satu tobat yang benar kalau mau diterima, mulai sekarang jangan tinggalkan lagi sama sekali. Itu baru benar tobatnya. Kalau dia ampun besok tak sholat lagi, itu tomat, bukan tobat. Tobat masih kumat. Ya, ngeledek Allah ini namanya, berarti belum taubatan nasuha. Makanya yang pertama syaratnya an yuqli'. Yuqli' itu melepaskan diri dari dosa, jerat dosa yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Harus ada penyesalan tobat. Nyesal harusnya. Ya, makanya kalau ada orang yang pernah melakukan dosa masa lalu terus diumbar, berarti dia nggak nyesal tuh Pak, bangga. Iya. Misalnya, mohon maaf ya Pak ya, dia dulu sering minum khamar, mabuk dia. Ya. Kemudian jangankan dia mau ceritakan tentang perilakunya dulu minum khamar, dia dengar tentang khamar aja sudah jijik betul. Berarti dia memang nyesali.
Jangan pula dia sudah katanya tobat, saya tidak minum khamr, tapi dia bilang, Marumi itu begitu mabuk, minumnya sampai botak. Aku nih Jack Daniel, ya, aku nih kipas apa? Regal, entah merek-merek, tequila, tegila, iya, minum 10 gelas gak mabuk. Loh, bangga pula, berarti tidak nyesal. Iya, misalnya dia pernah punya dosa zina, jangankan mau diumbar kalau orang yang tobat, orang tahu saja bisa hatinya remuk dan sedih, ditutup rapat-rapat. Tobat sudah, tutup aja yang masa lalu, nggak usah diumbar lagi. Kalau diumbar belum tobat, berarti kau bangga dengan perilaku dosa. Ada nggak orang yang gitu? Ada, bangga pernah berzina. Kalau aku sih bukan ganteng-ganteng kali ya, tapi cewek apa? Bangkok, China, Jepang, sudah kutekan semua. Warna biru, warna oranye, warna pink, astagfirullah. Bangga dengan dosa. Ya, jangan. Itu bukan ciri-ciri orang taubat. Itu yang kedua, harus yandama ala fi'liha, harus ada penyesalan. Yang ketiga, syaratnya bertobat adalah an ya'zima. Ya, ya'zima itu berazam alla ya'uda ilaiha abadan, tidak akan comeback ke perbuatan dosa itu selama-lamanya. Jadi nggak mau kumat lagi. Ya, jadi kalau saya dulu pernah berzina tapi saya tobat, maka sekarang dia nggak mau kembali, bahkan hatta jalan mendekati zina. Ya, berdua-duaan dengan perempuan, ya, menjaga pandangannya, itu tandanya dia memang menghindari zina. Tapi kalau belum ada azam, nggak ada tekad, ya, dia akan tidak punya tekad. Saya sekarang tobatlah. Kenapa? Nggak ada cewek. Ntar kalau ada dapat mamoy baru, zina lagi. Sekarang lagi nggak ada aja, belum ada cewek. Astagfirullah. Maka ini belum ada azam. Harusnya ada an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Dia tidak akan kembali ke dosa itu selama-lamanya. Kalau orang bertobat, kata Imam Nawawi, tidak terpenuhi 3 unsur ini, la tasih taubatuhu, dia punya tobat tidak sahih, tidak diterima. Jadi ketika tobat, perhatikan 3 unsur ini. Dan ini kalau dia hubungannya dengan Allah saja. Tapi kalau dosanya hubungannya dengan manusia, misalnya larikan duit orang, memfitnah orang, menjelekkan nama baik orang, menuduh orang lain, hutang piutang, maka nggak bisa cuma dengan istighfar, tobat, mohon ampun, nangis-nangis, nggak bisa. Kau harus bayar kerugian orang, itu baru tobat. Oh, nggak bisa ke Allah aja. Kalau bisa gitu enak aja, korupsi aja kita 100 triliun. Habis itu kita ajak keluarga rame-rame naik haji di depan Ka'bah, tobat, enak kali. Balikkan duit yang kecuri, itu baru tobat. Ya, makanya di sini dikatakan wa in kanatil ma'siyah, kalau kemaksiatan itu yang mau ditobati tata'allaq bi adami, ya, ada keterkaitan dengan orang lain, fasyurutuha arba'ah, maka syarat yang 3 tadi tetap ditambah 1. Apa satunya itu? Minta orang yang dirugikan agar mau menghalalkan. Kalau misalnya piutang kita bayar, nggak bisa bayar, oke boin gula, yang penting himpas. Nah itulah, harus meminta keikhlasan, kehalalan dari orang yang dirugikan. Kalau misalnya fitnah, ya, kita harus minta kepada orangnya. Saya kemarin ceritain awak, beritanya nggak betul, tapi udah tersebar. Kira-kira engkau mau nggak halalkan kesalahan saya? Itu namanya talab istihlal, meminta kehalalan dari orang yang dirugikan. Ya, kalau memang dia oke, saya halalkan, maka udah tobat kita diterima, dan orang itu akan tahu. Satu hari kan mungkin ceritanya belum sampai, 1 hari ketika sampai, isi fulan ceritain kau, katanya kau begitu. Iya, dia udah ngaku kemarin, dia sudah minta maaf, dan aku udah maafkan. Coba kalau kita belum ngomong, walaupun kita taubat kepada Allah, orang itu tiba-tiba merasakan mendengar beritanya sakit hati. Ya, nah maka tobat itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi unsurnya, tapi kalau dengan hubungan dengan orang menjadi 4 syaratnya. Ya. Nah kemudian kita bahas tentang hadis pertama. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau berkata bahwasanya mendengar Rasulullah bersabda, ya, wallahi, Nabi bilang, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku betul-betul akan beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaum, di dalam satu hari, aktsar min sab'ina marrah. Hadis riwayat Bukhari, lebih dari 70 kali. Ya, hari ini udah berapa kali kita istighfar? Nabi yang maksum dijamin sehari lebih dari 70. Itu Nabi, Pak. Kira-kira Nabi sama kita dosanya banyak mana? Gak usah dijawab lah ya, tahu diri kita ya. Tapi apakah kita sudah taubat dengan ideal? Kalau Nabi yang maksum dilindungi dapat jaminan 70 lebih, kita harusnya 100, 200. Betul nggak, Pak? Iya, kita ini lebih riskan, Pak. Tapi jangan pula kita tobatnya sehari cuma 15 kali. Itu pun Nabi sholat. Astagfirullahaladzim. Itu pun imam yang baca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berambus langsung pergi. Ya, nanti zuhur gitu nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masih mending tiga ini. Kalau yang sama sekali enggak, nauzubillah min dzalik. Ya, apalagi nih Pak, di 10 awal Dzulhijjah nih, kalau bisa di atas 100 lebih Pak, 200, 300. Diperbanyak, khusus lah. Pak Ustadz ngomong aja dia macam mana? Ya alhamdulillah saya ngomong belajar mengamalkan juga, Pak. Kan nggak mungkin saya bilang-bilang berapa satu hari, nggak bagus juga. Intinya kita termotivasi harus banyak, lebih banyak dari hari biasa. Ya, nah, maka ini sebenarnya pukulan telak buat kita sebagai umat kalau Nabi saja, Nabi menyampaikan yang didengar Abu Hurairah, aktsar min sab'ina fil yaum, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Makanya ada rate yang dikatakan para ulama, ya, Nabi itu kisarannya 70 sampai 100 setiap hari istighfar. Dan itu nggak lama, Pak. Bener, betul. Nggak lama. 100 kali kan kita kadang-kadang kalau dengar hadis kali 100 banyaknya. Nggak lama. Saya rasa pengajian ini pun kalau kita istighfar 100 kali, ya, atau 70 kali, sebentar aja. Nggak sampai 5 menit ya. Ya. Coba dicontoh aja ya, 30. Astagfirullah, 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 30 sudah setengah menit aja. Tinggal dikali 3 kan, dikali 4 lah, setengah menit dikali 4, 5 menit nggak sampai. Kok berat betul? Itu kadang-kadang target itu susah, kita mau 100 ya, baru 30 mata udah berat 1 ton, pantat udah panas nggak betah zikir. Tapi kalau zikir HP 5.000 halaman khatam. Kalau zikir TikTok, coba jualan ayo Pak, di check out sampai jam 2 malam. Kalau dihitung istighfar 10.000 dulu. Bisa kita kuat, betah. Ya, makanya harus kita berdoa. Ada doa yang khusus dari saya, Pak. Dari saya, bukan dari Nabi. Macam mana supaya kuat Ustaz 100? Ada doanya. Doanya apa? Allahumma paksa'in. Tahu nggak, Pak? Allahumma paksa'in, harus dipaksa maksudnya, Pak, ya. Harus dipaksa, ya, tahan dulu, ya. Ngaji juga begitu, tilawah, Bapak. Jangan kira semua orang muda, ustadz muda dari pesantren hafal Quran. Enggak juga. Bapak tanya istri saya tuh. Bapak tanya sama istri saya, gimana sih Ustadz Riza kalau di rumah pengen ngaji 1 juz 2 juz, gimana usahanya? Tanya sama istri saya. Enggak gampang juga, Pak. Aduh, kalau ngaji ini kadang-kadang godaannya aja. Kalau udah HP di sebelah tuh 1 juz tuh kayaknya lama. Makanya HP biar aja di kamar, kita di luar. Itu kadang pegal sana, pindah-pindah, Pak. Jangan dikira kita Ustadz, kita yang ngomong, kita yang ngajarin, enggak, sama aja kita, Pak. Berjuang juga. Jadi kita memang butuh Allahumma paksa'in, harus dipaksa. Hadisnya riwayat saya sendiri ya Pak, bukan hadis itu ya. Jangan dibilang hadis itu ya.
apa intermezzo dari saya lah. Memang segala sesuatu harus dipaksa. Ya, kalau sudah dipaksa maka terbiasa. Kalau terbiasa akan bisa. Apa kata orang Minang, Pak? Allah bisa. Apa kata orang Minang, Pak Ziatra? Allah bisa karena biasa. Gitu kan? Pak Marjuan ya. Gak mungkin orang tiba-tiba langsung 2 juz tilawah. Enggak, dia pasti akan melalui pinggang pegal, pantat panas, mata kunang-kunang. Itu kan, gak mungkin orang langsung hebat. Tiba-tiba pulang kajian 2 juz jadi ringan. Itu Satria Baja Hitam. Semua orang harus dengan usaha. Dan sebenarnya kalau saya kan tipe orang yang pengajar yang selalu bicarakan praktek yang gampang. Tadi kalau istighfar aja 30 saja cuma setengah menit sebenarnya. Coba Bapak nanti coba besok habis subuh dari masjid selesai zikir doa salat 5 waktu, duduk dulu sebelum baca Quran ya, atau kadang-kadang ya saya kadang-kadang sebelum azan subuh kalau mau istighfar, karena biasanya kalau sudah subuh saya target ngaji Quran sebelum azan subuh 100 gitu. Ya, lama-lama udah biasa, ringan insyaallah ya. Nah, di hadis yang berikutnya dari Agra ibn Yasar al-Muzanni, beliau mengatakan Rasulullah ngasih perintah, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wa astaghfiru, taubatlah kalian semua kepada Allah dan istighfarlah kepadanya, fa inni atubu ilaihi fil yaum, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari, mi'ata marrah, rawahu Muslim, 100 kali. Ini statement Nabi yang kedua. Berarti beliau 70 sampai 100. Itulah yang dijadikan kesimpulan para ulama. Maka kita yang bukan Nabi, saya rasa berhajat lebih daripada ini, daripada 70 atau 100. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ternyata salah satu amalan yang membuat Allah senang, menyenangkan Allah adalah taubat hambanya. Cuman kan bagaimana kita mendeskripsikan Allah itu senang? Susah kan, Pak? Menggambarkannya, mendeskripsikannya gimana? Allah itu senang macam mana? Dan ternyata di hadis ketiga di bab taubat ini, nomor hadis 15 kalau dari bab pertama kita, Nabi pernah menceritakan tentang perumpamaan bagaimana Allah bahagia, menyenangkan Allah ketika ada hambanya yang bertobat. Nabi ceritakan dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, ya, dia ini asistennya Nabi, dia mengatakan ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, lallah afrahu bi taubati abdihi min ahadikum, ya, sesungguhnya Allah itu bahagia, senang dengan taubatnya salah seorang di antara kalian, ya, seperti apa? Nabi gambarkan, ya, seseorang di antara kalian ala ba'irihi, sedang pergi musafir menggunakan tunggangan, biasanya pakai unta, pakai kuda, gitu ya. Kemudian biasanya orang kalau bepergian, Pak, pakai unta, pakai kuda, kalau lama itu kan di belakang pinggulnya unta atau kuda itu nanti ada tasnya isinya perbekalan. Kalau kita naik mobil, bagasi lah gitu ya zaman sekarang. Pergi kita jauh, ya. Nah, digambarkan Nabi, orang ini jalan dalam satu misi safarnya yang jauh, bawa segala peralatannya di pinggul kendaraannya. Waqad adallahu fi ardin falah. Ya, tiba-tiba hilang barang-barangnya sama tunggangannya di satu tempat seperti gurun pasir yang nggak ada orang. Ya, jadi ibaratnya begini, mungkin dia turun sebentar untuk minum atau buang air kecil, dia tengok lagi tunggangannya nggak ada sama barang-barangnya di tengah gurun pasir. Gimana perasaannya, Pak? Gurun pasir itu kan kalau udah mata melihat nggak ada, ya berarti udah jauh. Ya, kalaupun dia jalan yang belum terlalu jauh, di gurun pasir itu masih nambah, itu unta saya tuh saya kejar. Ya, tiba-tiba orang ini, ya, kehilangan, fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, bahkan ketika untanya hilang atau tunggangannya hilang, semua makanan di situ. Atau Bapak lagi pergi di tol, nah, Bapak pernah naik tol yang panjang nggak? Saya pernah, Pak. Waktu itu saya pernah dari
Batam ke Tungkal, Tungkal ke Jambi, Jambi Palembang, ada tol itu sampai ke Lampung Pak, panjang. Nah, tiba-tiba misalnya Bapak di tengah tol buang air kecil, mobil Bapak hilang, dompet, HP semua di situ. Nah, gimana perasaannya? Jadi Tarsan aku katanya. Bapak jalan sama pintu tol, nah, gimana nasibnya gitu kan? Waduh, jadi udah give up, ya. Nah, kemudian begitulah ketika Nabi gambarkan orang yang bertobat. Nah, ketika itu orang yang kehilangan tunggangan dan seluruh harta bendanya ini fa'ayisa, dia sudah nyerah, ya. Fa'ata syajaratan, dia datangi satu pohon, fattaja'a fi dhalliha wa qad ayisa min rahilati. Dia sudah pasrah, sudah capek, semua hilang, hartaku ada di tunggangan. Dia hilang, dilihat sudah gak nampak, dicari gak ketemu, bisa apa lagi Pak? Udah siap-siap mati aja lah, siap-siap mati aja lah gitu. Aduh, bagaimana? Nah, tiba-tiba ya, fabaina huwa kadzalik, ya, tiba-tiba dalam keadaan titik dia sudah kelaparan, sudah kecapean, sudah give up, idh huwa biha qaimatan indahu, tiba-tiba muncul tunggangannya tanpa usaha. Kira-kira orang tadi senang gak Pak? Senang sekali Pak. Ya, jangankan kita kehilangan benda Pak, kita ban motor, ban mobil kempes di jalan tol ada yang bantu aja senangnya bukan main, ya kan? Apalagi kita punya kendaraan hilang, harta kita hilang, dompet. Saya pernah Pak lagi sholat wudu, saya gantung nih tas kecil saya, ternyata ada yang inisiatif diambil. Saya punya tas, tapi ditaruh di jok motor dia di bawahnya. Saya sholat, orang ini sholat sebelah saya langsung ngomongin masjid, Bapak Ibu ada yang lihat tas nggak di tempat duduk tadi? Nggak ada. Ada orang yang cepat-cepat mau pergi, Bapak lihat nggak ada tas tempat duduk tadi? Nggak ada. Kehilangan, saya sudah, istri saya sudah lemas ya Allah. Di dalam handphone, di dalam tas nggak terlalu berharga lah, ada handphone 2, ada dompet, cuman data-datanya kan, ya ada handphone 2, itu semua saya dipakai tas kecil. Kalau ngajar saya pakai tas agak besar gini. Ya, tiba-tiba ada jemaah yang dia orang IT-nya Samsung, di tracking sama dia pakai Gmail saya. Wah, dicari, ketemu Pak. Wah, di mana orangnya? Di pom bensin ternyata. Dan ternyata orang yang sholat di sebelah saya di pom bensin itu dibikin kayak punya HP nyala otomatis. HP Anda diambil orang, nyalakan alarm otomatis namanya. Waktu itu pakai iPhone, bisa dicari jejaknya. Akhirnya nyala tuh, ding 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 di pom bensin. Tapi saya nggak tahu siapa yang kocein saya kan. Nyalanya di pom bensin kan. Tapi saya lihat ini muka orang yang tadi di masjid. Saya kan nggak mau nuduh, Pak. Ketemu lagi kita Pak. Saya lagi cari nih Pak, karena sudah terdeteksi HP saya di sekitar sini. Saya balik ke mobil. Saya nggak nuduh orang. Dia datang ke mobil, Pak. Saya kembalikan HP-nya semuanya. Yang penting jangan laporkan. Oh Bapak tadinya kalau temukan kembalikan aja, kenapa? Ngapain Bapak? Kalau Bapak butuh bilang sama saya. Jadi dia wudhu sama saya. Tadinya berarti kan nggak niat Pak, nggak niat mau nyuri. Itu orang mau sholat ya. Diambil sebelum sholat dia ke dia punya motor disembunyikan di bawah jok. Wah, habis itu dia sholat sama saya sebelah saya. Itu saya bahagia sekali Pak. Sampai orang yang bantu saya IT saya kasih 500.000. Apa nih Pak Ustadz? Saya bantu aja dengan ilmu. Saya juga bahagia. HP tas saya kembali, ini saya kasih 500. Senangnya. Apalagi perasaan ini orang sudah kehilangan semua kendaraan, tunggangan, makanan, minuman. Sampai saking kenangnya kata Nabi, orang ini terlompat dari pohon tempat dia bersandar. Tiba-tiba saking senangnya dia memuji Allah. Apa kalimat yang dia katakan ketika memuji Allah saking senangnya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Kata Nabi apa? Akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah bicara saking senang. Jadi saking bahagia kan, ya Allah, engkaulah hamba, ya Allah hamba, dia salah, aku selalu senang. Ya, akhirnya dirubah, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkaulah Rabbku dan aku hambamu. Kata Nabi, begitulah senangnya Allah ketika ada orang yang taubat. Seperti orang yang tadi hampir menyerah, kemudian tiba-tiba dikembalikan sesaat. Nah ini
Jadi Bapak kebayang ya, gimana Allah bahagia kalau kita bertobat di malam-malam. Kayak gitulah, kan nggak bisa digambarkan. Tapi Nabi kasih tamthil, perumpamaan. Seperti itulah kalau seorang hamba bertobat, senangnya Allah kurang lebih seperti orang yang tadi. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Orang ini saking senangnya sampai salah ngomong. Maksud bilang saya Tuhan, Pak. Namanya saking senangnya, orang sudah terlalu excited, ya. Dan begitulah kata Nabi, ketika Allah dengar satu rintihan tobat seorang hamba. Jadi Bapak kebayang kalau kita malam-malam tobat 10 kali istighfar. Ya, kalau saya paling hobi Nabi Yunus. Kalau saya, Bapak kalau yang lain bagus. Kalau Pak Erwin itu, ya Pak Erwin sayyidul istighfar dia hobinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Memang ini lebih panjang Pak, tapi bisa 10 kali lipat daripada istighfar biasa. Pahalanya lebih banyak. Cuma Bapak harus effort, berjuang keras. Ya, karena jalannya lama tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala qawlika wa satu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika min malik alaihi wa bi dzambi wa qawli man yuzilu balata. Allahumma anta rabbi lama tuh Pak. Tapi kalau istighfar bisa langsung 3 lap. Astagfirullah. Ya tentu semakin berat perjuangan semakin banyak ganjarannya. Kalau saya yang pertengahan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling hobi. Waktu saya sakit Covid itu saya hatam sampai 500.000 tiap hari. Ya kenapa? Ya Allah, sebagaimana Kau selamatkan Yunus dari karantina perut ikan paus, selamatkan saya dari karantina Covid ini. Waktu itu kan spirit saya begitu Pak. Satu hari minimal 500 sampai dibawakan tasbih digital itu supaya saya enak. Akhirnya Allah selamatkan dengan izin Allah. Yakin Pak, istighfar itu jalan keluar dalam kesempitan kita. Makanya kalau ditanya saya lagi susah, lagi ribet, lagi sempit, apa amalan? Istighfar yang banyak, itu paling mudah. Ambil istighfar yang paling mudah, yang paling kita hafal, yang paling terbaik. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Pak ini kemarin tanya tarwiyah kan? Iya, ternyata saya baca beberapa ulasan ulama, kenapa disunahkan usaha tarwiyah itu mengcover kalau seandainya hitungan Arafahnya semalam gitu. Jadi gitu. Silakan. Waalaikumsalam. Misalnya dulu aku di kampung, dan pertama aku tahu Pak, yang nasi sudah lama sekali. Dicari orangnya tidak ketemu. Bagaimana caranya kita melunaskan pada orang yang sudah tidak ada rimbanya. Dan juga berkaitan dengan usaha zina. Usaha zina itu apakah kita perlu minta maaf pada pasangannya? Nah, jadi saya pernah berzina dengan tetangga, apakah kita perlu minta maaf pada pasangan zina kita waktu tetangga? Itu yang ketiga, misalnya kita ayah wae dia. Yang ketiga, kan saya pada disebutkan bahwasanya ketua pengadilan memutuskan ringan kepada seorang dokter. Jadi kita berbincang dengan kawan kita, Pak, ini hasilnya rasuah. Yang macam-macam kita menjelekkan. Apakah itu termasuk dosa juga? Waalaikumsalam. Yang pertama, saya suka lupa yang pertama. Apa tadi? Oh, utang kayak gini. Kita tracking dulu, tracking balik kampung nanti gitu, cari terus sampai keturunannya ada nggak? Ya saya pernah konseling orang yang betul-betul tobat, ya orang dekat saya sendiri, sampai dia cari yang 50.000 pun dicari dia usaha. Saya pertama bilang cari searching di Facebook nama lengkap. Oh, nggak ketemu. Nanti kalau pulang kampung cari, udah nggak pindah, tanya. Habis itu dia pindahnya kemana? Nah akhirnya ketemu anaknya, ya udah kasihkan anaknya. Nah dulu saya pernah punya utang sama bapakmu, karena bapak nggak ada, kau ahli waris, ini saya berikan. Ya. Kasus kedua, punya utang sama orang di luar negeri, itu udah beres ya. Dicari betul-betul nggak ada rimbanya, jangan rimbanya pun nggak nampak. Mau dicari di rimba mana? Kalau rimba jaya ada ya. Orangnya nggak ada, keturunannya nggak ada, jejak-jejak nggak ada. Besar lagi Pak. Berapa? 30 juta. Orang ini betul-betul nggak mau. Oke, solusinya kata para ulama, infakkan di jalan Allah, diwakafkan.
Nah, saya waktu itu jadi penerimanya untuk pembangunan tahap pertama saya. Tapi Pak, saya terima nih atas nama orang yang Bapak pinjamkan, ya, orang yang Bapak pinjam uangnya. Tapi kalau saya sudah jadikan bangunan, besok dia muncul macam mana? Bapak suruh saya bongkar tak? Saya bilang gitu kan. Bapak siap dengan resiko? Iya. Akhirnya saya fasilitasi, dia mau sumbang ke saya dengan akad itu. Saya nggak berani terima, walaupun uang untuk pembangunan nggak berani, Pak. Saya uang, ya zakat mal aja saya nggak terima untuk pembangunan, Pak. Nggak bisa. Zakat mal nggak ada asnafnya untuk pembangunan rumah tahfiz. Kecuali untuk anak santri baru bisa makannya. Ya, kita kan harus teliti dalam asnaf-asnaf itu. Ya, akhirnya begitu caranya. Kalau nggak diketemukan, alirkan kepada ya penerima zakat dari 8 asnaf itu. Yang penting sudah pencarian, jangan pula udah besar tadi, udah dicari muncul pula 2 kali dia keluar. Ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau ada duitnya, kan jadi sedekah di jalan Allah begitu. Yang kedua, ya tetangga ya Pak, cantik ya Pak. Begini, kalau dia memperkosa, ya dia harus minta maaf, merugikan. Tapi kalau zina ini kan kategori zina, berarti kan sama-sama suka. Sekarang kalau zina, yang enak satu atau dua-duanya? Nggak usah dijawab lah ya, tengok aja ekspresinya. Berarti kan sama-sama menikmati kan? Maka kalau memperkosa, merenggut, sampai merugikan, sampai orang yang nangis nih, kalau zinanya sama-sama enak, ya nggak usah, harus tobat masing-masing. Nggak usah minta maaf. Saya mohon maaf, saya tobat, saya pernah ini kan kamu. Nanti malam lagi lah yuk, kangen juga katanya. Kan ngeri kan? Ya baik, ditutup saja lembaran itu. Ya nggak ada masalah. Yang ketiga tadi, itu jangan. Makanya jangan sampai kita menjustifikasi gitu. Ya, itu kena suap, tapi kita belum punya bayinah tuh hujah yang jelas. Jangan, nanti jadinya itu apa? Kita adu domba, fitnah, ghibah lagi kan? Itu dosa. Nah, kalau itu harus kita ngomong, klarifikasi. Harus kita ngomong, Pak, kemarin saya sempat ngomongin Bapak, gitu. Kalau memang, tapi kata para ulama, Imam Nawawi bilang, kalau kau bicara membahayakan nyawamu, nggak usah, cukup kau tobat. Ya. Misalnya dia bilang gitu, sama dia menggibahi seorang penjahat besar, dia jujur pula, ya Pak, kemarin saya tuduh awak begini. Oh gitu ya, pistol, dah. Jangan. Nah, tapi kalau Pak Edi yang datang nggak berani, pistol kan pistol juga, nggak berani dia. Kalau kira-kira tidak membahayakan, nggak ada masalah. Ya. Nah begitu juga tobatnya nih buat para muslimah, ya. Di antara dosa yang paling banyak para muslimah adalah tidak menghargai suami. Ini hati-hati Pak, karena Nabi pernah bilang, aku pernah diperlihatkan neraka dan isinya kebanyakan wanita. Dan ternyata ketika dikorek-korek oleh sahabat Nabi, kenapa banyak wanita terancam di neraka? Apa mereka kufur kepada Allah? Ternyata kata Nabi, kebanyakan wanita yang diazab di neraka adalah bukan dosa kafir, tapi yakfurnal ashir, dia tidak mengucapkan terima kasih pada suaminya, dosa terbanyak, dan dia tidak tobat kepada Allah. Makanya buat ibu-ibu muslimah, istriku semuanya yang di belakang, jangan sampai nggak mentobati ini. Kadang-kadang kita berumah tangga yang sering konflik sama suami, ya kami juga sama istri, kita kan sama-sama bosan ngelihat kan, kadang-kadang cepat emosi, cepat marah kalau sama pasangan kan. Nah itu jangan sampai jadi sebuah hardikan, ya, satu jadi kebiasaan yang membuat kita nanti diazab di neraka Allah. Naudzubillah, jangan. Itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.